Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Dosen. Sudah lama nih channel YouTube Rumah Dosen gak upload video baru. Nah, kali ini bersama dengan Bidan Lydia, kita akan membahas mengenai kegalauan teman-teman apakah mau buka praktek mandiri atau enggak. Memang nggak bisa dipungkiri ya, bagi teman-teman yang baru lulus di S1 kebidanan itu galau antara mau buka praktek mandiri atau bekerja di instansi kesehatan. Nah, biasanya kekhawatirannya tuh kayak gini, di zaman sekarang ini, di zamannya gratisan BPJS Kesehatan ya, meskipun nggak gratis sih, mereka tetap bayar. Apakah pasien itu akan tetap datang ke kita, dimana kalau kita buka praktek mandiri kan otomatis pasien harus bayar secara mandiri ke kita ya, ikhlas lillahi ta'ala untuk bayar ke kita berobat gitu. Apakah fenomena ini membuat kita menjadi ragu untuk membuka praktek bidan? Ya jelas ya, saya pun juga demikian. Dulu pada saat awal buka praktek, saya juga rada deg-degan sih, galau juga. Ya Allah, apa nanti akan ada sih pasien yang datang ke aku gitu. Sedangkan berobat di mana-mana sekarang sudah gratis asal dia menjadi anggota BPJS Kesehatan. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim sih, niatnya juga selain mencari rezeki juga niat ibadah ya, untuk membantu orang lain di sekitar kita. Akhirnya ya jadilah tempat praktek mandiri bidan ini di tahun 2022, waktu itu Desember ya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan setahun dan pasiennya juga sudah lumayan banyak. Dari awalnya cuma berapa belas gitu ya, dalam sebulan sekarang udah puluhan, bahkan udah mendekati ratusan. Nah, apa ya, memang betul bahwasanya pada saat ini minat masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti praktek mandiri bidan itu sangat menurun drastis. Apalagi satu di era BPJS Kesehatan, kemudian di era COVID-19 kemarin, kita bisa melihat bahwa jangankan kita yang baru buka praktek ya, bidan-bidan senior yang sudah puluhan tahun buka praktek pun pasiennya menurun, apalagi kita yang memang baru merintis. Tapi jangan khawatir, karena rezeki Allah akan tetap ada selama kita berusaha dan juga optimis serta yakin. Nah, apa saja sih Bu Lydia, tipsnya dari Bu Lydia untuk kita bisa survive atau bertahan, apalagi siapa tahu bisa kita terus meningkat pasiennya, banyak pasiennya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kalau dari aku sih ya, kita harus betul-betul ramah terhadap pasien. Kemudian kita juga harus cerewet dalam tanda kutip ya, untuk mengedukasi pasien sesuai dengan kapabilitas kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengobatannya juga harus tepat ya. Jadi orang sekali berobat ke kita itu harus langsung sembuh. Nah, jadi persiapannya juga harus matang nih, mulai dari kalian menyiapkan bagaimana resep, misalnya orang sakit batuk pilek panas, oh resep dari aku ini nih. Nah, kemudian kalau obat pasien yang datang ke kita sakit apa, wah kita sudah harus punya kayak istilahnya gold standar dari resep yang kita gunakan gitu, supaya pasien datang ke kita satu kali berobat cespleng gitu langsung sembuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tarifnya jangan terlalu mahal. Nah, bukan berarti ketika obat yang kita berikan itu mahal jadi langsung sembuh, enggak juga ya, karena semua yang kita berikan kepada pasien, obat-obatan itu tergantung dari bagaimana analisis kita terhadap penyakit yang diderita pasien. Jadi untuk bisa pasien langsung sembuh tidak perlu atau mungkin tidak membutuhkan obat yang terlalu mahal. Jadi disesuaikan dengan
situasi kondisi dan juga kebudayaan yang ada di sekitar tempat praktek kalian. Apakah orang-orangnya berani bayar mahal untuk kesehatan atau mereka memang bisanya bayar yang murah tapi mereka cepat sembuh dan lain sebagainya. Nanti kalian sesuaikan sendiri. Maka kalau saran saya, karena sekarang ini eranya gratis ya, berobat ke puskesmas, ke rumah sakit dan lain sebagainya, karena ada BPJS Kesehatan, maka sebaiknya untuk praktek mandiri bidan tidak membuka tarif yang mahal. Kalau bisa yang murah, tapi juga jangan turun dari standarnya ya. Jadi yang sesuai standar aja, jangan terlalu mahal, juga jangan terlalu murah. Tapi tetap analisis kita terhadap pasien yang datang, diagnosa kita juga harus tepat sehingga pengobatan yang kita berikan meskipun itu juga bukan obat-obatan yang wow, tapi pasiennya bisa cepat sembuh. Dan ingat, selalu senyum kepada pasien, kemudian selalu ramah kepada pasien, karena pasien butuh itu. Mereka butuh didengarkan yang pertama, mereka juga butuh edukasi dari kita sebagai tenaga kesehatan. Itu aja sih, jadi jangan ragu untuk buka praktek untuk kalian para bidan yang baru lulus maupun ibu-ibu bidan yang jadi ibu rumah tangga ya, mulailah untuk membuka praktek, apalagi sekarang STR sudah seumur hidup gitu ya. Jadi kalau meskipun kita menjadi ibu rumah tangga ya, kita bisa buka praktek mandiri di rumah. Itu tipsnya dari Bidan Lydia ya. Oke, itu aja mungkin ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bidan yang saat ini membuka praktek dimudahkan segala urusan perizinannya, kemudian dilapangkan rezekinya, banyak pasien yang datang ke kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa juga untuk update ilmu sehingga apa yang kita berikan kepada pasien itu juga banyak dirasakan manfaatnya dan selalu up to date sehingga pasien akan tetap balik ke kita karena ingat bahwa oh Bu Bidan Lydia itu loh orangnya ramah gitu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.